Puji nama Tuhan, seberapa kita yang hadir di sore malam hari ini, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dengan membawa syukur kita karena kita boleh menerima kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama menyatakan bahwa Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati kita pujikan dari awalnya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang
kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Hanya Yesuslah yang layak terima segala pujian, segala kemuliaan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah, mari sembah. Haleluya. Oh, sikara lama-lama ya ralamo. Haleluya. Oh, katakan bahwa Tuhan baik, Yesus baik. Haleluya. Oh, glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami nyatakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Amin. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Pujimu. Haleluya. Puji. Haleluya. Haleluya, pujimu. Oh, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami nyatakan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
dengan segenap hati kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, sekali nyatakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Jangan katakan haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, karena kita boleh merasakan kebaikan. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuja dan dipuji. Dan biarlah kita boleh semakin hari semakin percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita selalu baik dan terus baik di dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan lu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kita akan sama-sama menyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berada, namun kasih setia. Sekali katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berada, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih Tuhan tidak akan pernah pergi di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan berikanlah hati seperti yang Tuhan miliki. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Berkarya. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, amin. Jadikan hatiku seperti hatimu Bapa. Dengan segenap hati kita menyatakan lebih lagi, Tuhan berikanlah kami hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Kami mau berada Tuhan dalam rencanamu. Kami berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka. Amin. Waktu dan tempat satuan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman. Membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu Bapa.
Kami bersyukur Bapa bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami menjadi bagian dari orang-orang yang telah menerima kasih yang Tuhan telah berikan. Dan Bapa, kami rindu agar lagu ini tidak sekadar menjadi pujian belaka. Ini doa kami sehingga kami rindu untuk memiliki hati sama seperti hati Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa yang menjadi rumah bagi mereka yang lemah. Kiranya pujian ini tidak hanya kami naikkan sebatas lagu, biarlah ini menjadi doa kami dan kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus penuhi setiap kami sehingga firman dapat disampaikan dengan baik. Roh Kudus penuhi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan Injil dengan jelas, Injil dengan terang, sehingga malam hari ini kami kembali dipertobatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih urapi setiap kami. Biarlah kami boleh mendengar, menaruh telinga dan hati kami, sehingga setiap firman Tuhan dapat tertanam, tumbuh, dan dapat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara seleluasa mungkin, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, semua sehat ya. Kalau sakit nanti mampir ke dokter. Saya tidak punya resep, jadi lebih baik mampir ke dokter. Mana ini? Oh, di sini. Kelihatan ya, aman ya? Aman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk bulan kelima di MCC. Artinya ini sudah minggu kedua. Sudah 2 kali tema ini dibahas dan saya rasa materinya sudah cukup habis. Tema bulan ini tentang mengasihi seperti Yesus. Kita mau buka ayatnya dulu supaya kita nggak ngobrol terlalu lama. Ayatnya ada di Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara bisa buka di Alkitab atau nggak usah sungkan lihat depan, nggak apa-apa kalau masih kelihatan. Saya rasa cukup kecil. Jadi demikian firman Tuhan. Markus 6 ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kesempatan malam hari ini kita akan sedikit belajar, mempelajari tentang apa yang Yesus lakukan melalui kejadian di Markus 6 ayat yang ke-34 ini. Ini kisah yang cukup populer, tapi bagian ini seringkali tidak disorot. Bagian yang paling disorot itu sisa 12 bakul. Dan jokesnya itu sama dari dulu. Bakulnya apa aja? Receh sekali ini. Saya ganti, keranjangnya apa aja? Sama baik, cuma beda bahasa. Nah, biasanya yang ini dari kisah 5 roti dan 2 ikan. Pasti kisahnya familiar, tapi ayat ini jarang disorot. Nah, padahal ayat ini menunjukkan bagaimana Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Kristus mengasihi jiwa-jiwa melalui Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-34. Sesuai dengan tema kita, bahwa kita belajar untuk mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Mari kita lihat di dalam Markus 6 ayat yang ke-34 ini, bagaimana Yesus kala itu mengasihi lebih dari 5.000 orang yang datang mengikutinya. Nah, malam hari ini kita belajar akan hal ini. Kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Kristus mengasihi jiwa-jiwa dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Jadi hari ini cukup simpel. Menunya belajar bagaimana Yesus mengasihi dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita. Tapi mungkin beberapa dari kita terbesit pikiran ini. Ini bukan bagian saya. Mungkin beberapa dari kita mikir gini. Mungkin pikiran ini sempat lewat atau pernah lewat dalam kehidupan kita bahwa saya tidak ambil pelayanan apapun dalam gereja. Saya tidak memiliki andil apapun dalam gereja. Saya tidak berpelayanan di mimbar. Lalu apakah mengasihi jiwa-jiwa masih bagian saya? Terkadang kita berpikir bahwa
kayak ini bukan firman buat saya, ini buat mereka, para rohaniwan gereja, para pelayan-pelayan gereja, para orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk gereja. Jadi mungkin kita berpikir bahwa ini bukan bagian saya, ini bagian mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir atau mungkin kalimat ini pernah terbesit dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan khotbah tentang mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi, kita berpikir saya nggak perlu deh mengasihi jiwa-jiwa, wong saya bukan apa-apa. Jadi kita merasa bahwa ini bukan kewajiban kita, ini bukan bagian dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, dengan kembali melihat amanat agung, dengan kembali melihat bagaimana Yesus memerintahkan kepada orang-orang yang melihatnya terangkat, dan bukan hanya untuk mereka tapi juga untuk kita, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saya rasa setiap orang Kristen familiar dengan hal ini. Ini amanat agung, perintah sebelum Yesus terangkat naik ke surga. Dengan melihat bagaimana Yesus mengutus tidak hanya saksi-saksi yang melihatnya naik ke surga, tapi Yesus juga mengutus kita saat ini untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Sehingga dengan kembali melihat amanat agung yang Kristus berikan, mari setidaknya malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa mengasihi jiwa-jiwa adalah tugas setiap kita orang percaya. Setiap orang percaya dilibatkan Allah dalam pelayanan pendamaiannya. Tidak peduli dalam pelayanan apa, ada atau tidak posisi dalam gereja, setiap kita bertugas untuk mengasihi jiwa-jiwa. Setiap kita tanpa terkecuali. Jadi tema hari ini, tema tentang mengasihi seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa, itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita, setiap orang percaya. Bukan hanya untuk beberapa orang yang ambil pelayanan, tapi juga untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita semua memiliki tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Namun, apakah tugas ini bisa dicapai kalau kita nggak pengen jadi rumah bagi jiwa-jiwa yang lelah? Kita nggak pengen jadi jawaban bagi masalah orang. Jadi mengasihi jiwa-jiwa itu adalah tugas setiap orang percaya. Allah melibatkan setiap orang percaya dalam pelayanan pendamaiannya. Allah melibatkan setiap orang percaya untuk mengasihi dan menjangkau jiwa-jiwa. Allah tidak hanya melibatkan segelintir orang untuk mengasihi jiwa-jiwa. Allah melibatkan setiap kita tanpa terkecuali untuk mengemban tugas yang sama, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan juga untuk mengasihi dan menjangkau jiwa-jiwa. Ini bukan hanya tugas mereka, tapi ini tugas kita. Nah, awal ini mari kita sadari bahwa mengasihi jiwa-jiwa itu bukan hanya tugas gembala. Mengasihi jiwa-jiwa bukan hanya tugas para koordinator, tapi juga tugas kita semua sebagai orang percaya. Setiap orang percaya memiliki tugas yang sama untuk mengasihi jiwa-jiwa, sama seperti Kristus mengasihi jiwa-jiwa. Setiap kita memiliki tugas yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, alih-alih tema ini tidak relevan dalam kehidupan kita, tema ini justru sangat relevan bagi kita. Melalui Markus 6 ayat 34, mari kita melihat bagaimana Kristus mengasihi jiwa-jiwa. Nah, saya titip pesan ini di awal bahwa mengasihi jiwa-jiwa itu adalah tugas kita sebagai setiap orang percaya. Setidaknya dengan saya mengingatkan ini, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti khotbah sampai akhir. Saya kasih kabar gembira, ayatnya cuma 1. Saya kasih kabar buruk, slide-nya ada 33. Jadi saya mau jujur di awal aja. Ayatnya cuma 1, handphonenya bisa enggak usah dikunci, enggak apa-apa. Kalau buka Alkitab pakai gini lebih enak, enggak usah dibalik-balik. Atau mau pinjem, enggak ada ya. Jadi kabar baiknya ayatnya cuma 1. Jadi Bapak Ibu Saudara enggak bolak-balik. Ada sih beberapa ayat yang lainnya, tapi enggak perlu dibuka. Jadi ayatnya cuma 1, Markus 6 ayat 34. Tapi mohon maaf, kabar buruknya slide-nya cukup banyak. Jadi mohon dihitungin tadi udah berapa, kayak 6 ya. Nanti sisa saya matematika cukup buruk. Berapa Satris? Berapa? 24. Sama, kayak kita sama-sama buruk, Mas. Ya sekitar 30-an lagi lah ya, masih 30, masih panjang. Nah, saya akan cepat saja langsung poin ketiga. Kita mau belajar bagaimana Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Melalui Markus 6 ayat yang ke-34, mari kita melihat bagaimana Kristus mengasihi jiwa-jiwa. Kisah ini unik. Mari kita belajar bagaimana Kristus mengasihi lebih dari 5.000 orang
yang ngemper ngikut Yesus kemana-mana. Mari kita lihat bagaimana Yesus mengasihi 5.000 orang ini. Yang pertama, kasih Kristus itu masalah hati, bukan kondisi. Kasih yang Kristus berikan itu masalah hati, bukan kondisi. Nah, ayatnya sama lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hafal enggak usah baca, enggak apa-apa. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus didorong oleh hati, bukan oleh kondisi. Kasih Kristus itu didorong oleh hati, bukan oleh kondisi. Nah, saya akan jelaskan apa yang saya deskripsikan ini. Kondisi dalam KBBI, ini kata Pak Daniel, selain Alkitab-kitab yang dibuka itu KBBI. Padahal saya ini juga cari di internet biar gampang, tidak perlu buka kitab. Jujur saja, saya cukup malas. Nah, kondisi dalam KBBI itu berarti persyaratan atau keadaan. Nah, Kristus itu mengasihi tanpa dipengaruhi oleh kondisi. Kasih Kristus tidak dipengaruhi oleh persyaratan. Kasih Kristus juga tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kasih Kristus murni bahwa ini adalah hatinya. Mari kita lihat dalam perspektif persyaratan. Apakah orang 5.000 orang yang datang pada Kristus memenuhi persyaratan untuk dikasihi? Saya ajak Bapak Ibu Saudara sedikit melihat kisah ini. Segerombol orang banyak ini jelas tidak memenuhi daftar untuk dikasihi. Jadi ceritanya Yesus ini sedang cukup anggaplah ini, cukup lelah, dan Yesus cari tempat untuk berdiam diri, beristirahat. Jadi Kristus itu bilang sama murid-muridnya, yuk kita istirahat, cari tempat sunyi dan kita beristirahat. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mencari tempat sunyi. Saya rasa tempat sunyinya ini benar-benar sunyi. Karena Markus menuliskan bahwa kata tempat sunyi ini muncul berkali-kali. Jadi saya rasa Yesus itu sudah milih beberapa tempat. Jadi ini. Oh, kayak ini yang paling sunyi. Nah, uniknya Bapak Ibu Saudara, Yesus ini kan diikuti oleh orang banyak. Uniknya, orang banyak ini bisa tahu Yesus mau kemana. Padahal Yesus ini sudah milih. Menurut saya Yesus memilih tempat yang paling sunyi dan paling mungkin tidak kepedak deh. Saya curiga mungkin murid-muridnya buat status WhatsApp. OTW ke seberang Galilea. Wah, buka WhatsApp, 5.000 orang ini ngikut. Tapi zaman dulu tidak ada WhatsApp. Nah, saya juga tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu. Tapi ini juga tidak terlalu penting. Atau mau kita cari dulu? Tidak perlu ya. Nah, intinya gini, Yesus sudah memilih tempat yang paling sunyi. Tiba-tiba orang-orang ini ngikut. Segerombolan ini ikut. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ketika kita melihat apakah 5.000 orang ini memenuhi persyaratan untuk dikasihi, saya rasa tidak. Dari perspektif persyaratan, segerombol orang banyak ini jelas tidak memenuhi daftar untuk dikasihi. Mereka 5.000 orang ini mendobrak masuk ruang pribadinya Yesus dan murid-muridnya. Yesus sudah milih satu tempat pribadi buat dia menepi. Tiba-tiba segerombolan orang ini datang. Saya tidak tahu ya wajahnya gimana. Kalau guyu-guyu gitu mungkin Yesus semakin mangkel ya. Apa sih? Dia sudah cari tempat paling sunyi, ketahuan. Ini menyebalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka segerombolan orang ini mendobrak masuk ruang pribadinya Kristus dan murid-murid. Padahal Kristus ingat bahwa Kristus sudah mencari tempat yang paling sunyi. Tapi orang-orang ini tahu, segerombol orang ini datang sehingga mereka masuk dalam ruang pribadinya Yesus, masuk dalam ruang pribadinya Kristus. Daripada disebut sebagai gerombolan orang, saya lebih suka menyebut mereka sebagai segerombolan masalah. Jadi 5.000 orang ini tidak memenuhi persyaratan untuk dikasihi. Mereka mengganggu ruang pribadinya Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus menepi untuk, kalau bahasa sekarang itu anak-anak muda bilangnya me time. Jadi punya waktu untuk dirinya sendiri. Bayangkan seharian penat, pengen me time, cuman dengerin musik YouTube, tiba-tiba tetangga datang pinjem uang gitu kan. Lebih tepat bukan tetangga ini, mungkin utusan setan kali ya. Jadi bener-bener harinya bener hancur banget gitu loh.
Untung tetangga saya tidak ada yang pinjam. Saya tidak curhat, nanti cari tetangga, tidak ada tetangga. Saya yang pinjam tetangga saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini, 5.000 orang ini tidak memenuhi persyaratan untuk dikasihi. Lalu bagaimana dengan keadaan? Apakah keadaan mendukung Yesus untuk mengasihi? Ternyata keadaannya juga tidak mendukung Yesus untuk mengasihi. Dari perspektif keadaan, dari sudut pandang keadaan, kita melihat bagaimana Kristus dan murid-muridnya itu keadaannya sangat tidak ideal untuk mengasihi. Dia mengalami berbagai macam masalah seharian itu. Tidak jelas di Injil Markus mana perubahan harinya, tapi perikop-perikop sebelumnya menunjukkan bagaimana Yesus ditolak di Nazaret. Yesus mengutus ke-12 murid. Jadi setelah Yesus ditolak di Nazaret, Yesus mengutus murid-murid. Murid-muridnya berhasil. Jadi moodnya ini, mungkin suasana hatinya ini naik turun. Begitu dapat laporan, murid-muridnya berhasil memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil, menyembuhkan banyak orang. Tiba-tiba ada utusan murid-murid Yohanes Pembaptis yang bilang kalau Yohanes Pembaptis meninggal. Bahkan dipenggal kepalanya sama Herodes. Jadi moodnya semakin naik turun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus memutuskan untuk beristirahat. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, nanti akan ditemui bahwa Yesus, mari kita menepi dan beristirahat sejenak. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kata beristirahat berarti berhenti beraktivitas, berhenti menjalankan satu tindakan untuk mengisi ulang tenaganya. Yesus tujuannya itu untuk berhenti beraktivitas. Tapi tiba-tiba 5.000 orang ini datang memaksa Yesus dan murid-muridnya untuk kembali beraktivitas. Ini lebih mangkal lagi Bapak Ibu Saudara. Untung saya bukan Yesus. Kalau Yesus saya, mungkin saya tidak disalib juga, saya tidak mau. Untung Yesus benar-benar Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kondisi yang nganyel banget. Sudah pengen leren, sudah capek seharian, ini harinya benar-benar nganyel biasanya kalau hari tidak nyaman itu kan ngikut semua ya, dari pagi tidak nyaman itu sampai malam biasanya tidak nyaman. Baru besok masih tidak nyaman juga. Benar-benar hari ini nganyel banget itu biasanya dari pagi sampai sore. Kalau kita tidak tenang itu tetap berlanjut terus gitu. Semoga tidak sampai tahunan ya. Saya tidak bisa bayangkan hidup Bapak Ibu Saudara penuh masalah selama 1 tahun. Semoga tidak, cukup sehari. Jadi biasanya dalam sehari itu kalau nganyel itu kan ngikut apa-apa enek-enek wae gitu lah, bahasa Polandia. Enek-enek wae. Jadi opo-opo jadi masalah. Biasanya hari-hari kayak gini kita perlu beristirahat sejenak. Aktivitasnya ditinggalkan biar mangkele ini hilang, harinya berjalan normal lagi. Nah, Yesus, sekalipun Yesus tidak mangkel ya, tapi Yesus juga mengalami hari yang unik. Dia pengen istirahat sejenak, tiba-tiba 5.000 orang ini muncul lagi. Jadi dalam sudut pandang keadaan, orang-orang ini, keadaan Yesus ini juga tidak ideal untuk mengasihi. Justru Yesus ideal untuk menolak. Ketika hari sedang sibuk, ada orang biasanya kontak longgar enggak, itu biasanya kita mikir, wah ini mau ngapa ini? Nek dijawab longgar nanti tiba-tiba suruhannya rumit, bener kayak mobil itu misalnya, enggak mungkin juga ya. Tapi kadangkala kalau harinya sedang rumit, itu kita butuh sejenak berdiam, dan ini bukan kondisi ideal untuk mengasihi mereka gitu loh. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, Kristus tetap mengasihi mereka. Kristus tetap mengasihi mereka. Alih-alih menolak, Kristus justru menerima mereka. Injil Lukas tulis bahwa Yesus menerima mereka. Alih-alih ditolak, 5.000 orang yang lebih tepat disebut sebagai gerombolan masalah ini justru diterima Yesus. Ini menandakan bahwa kasihnya Yesus itu didorong oleh hati, bukan kondisi. Persyaratan orang-orang ini untuk dikasihi tidak lulus. Kondisi Yesus saat itu juga tidak ideal untuk mengasihi. Tapi Yesus, Kristus tetap mengasihi. Karena kasihnya bukan didorong oleh kondisi, tapi didorong masalah hatinya Yesus. Hatinya ada bagi jiwa-jiwa. Lebih dari 5.000 orang hidup sia-sia bahkan tanpa gembala sehingga memerlukan kasihnya agar tidak binasa. Bapak Ibu Saudara, sekalipun 5.000 orang ini mengganggu harinya Yesus dan murid-murid, sekalipun 5.000 orang ini tidak memenuhi satupun persyaratan untuk dikasihi, tapi Yesus Kristus tetap mengasihi mereka karena hatinya ada bagi jiwa-jiwa. Karena hatinya Kristus ada bagi jiwa-jiwa. Dia melihat 5.000 orang hidup kelontang-kelantung, hidup sia-sia bahkan tanpa gembala, sehingga
memerlukan kasihnya agar tidak binasa. Bapak Ibu Saudara, Kristus mengasihi itu masalah hati, bukan masalah kondisi. Sekalipun kondisinya Kristus tidak layak untuk mengasihi, tidak ideal untuk mengasihi, dia tetap mengasihi. Dan sekalipun objek yang dia kasih tidak memenuhi persyaratan untuk dikasihi, dia tetap mengasihi. Karena kasihnya Kristus didorong oleh hati, bukan oleh kondisi. Yang pertama, Kristus mengasihi itu masalah hati, bukan kondisi. Nah, yang kedua, kasih Kristus itu masalah aksi, bukan simpati. M3 atau 3, waduh, tadi tolong disensor. Jadi kasih Kristus, yang pertama, kasih Kristus itu masalah hati, bukan kondisi. Jadi apapun kondisinya, Kristus tetap mengasihi karena hatinya ada bagi jiwa-jiwa. Nah, yang kedua, kasih Kristus itu masalah aksi, bukan simpati. Nah, simpati itu adalah bagaimana ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, sepenanggungan. Itu simpati, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ikut sedih lihat orang, nah itu simpati. Tapi kasihnya Kristus itu bukan hanya masalah simpati. Kristus nggak hanya kasihan 5.000 orang, Kristus juga melibatkan aksi. Markus 6 ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya ambil satu kutipan, bahwa misi ketika kita mengasihi itu harus dimulai dari hati. Ketika kita mengasihi harus dimulai dari hati, tetapi tidak boleh berhenti pada hati. Kita mengasihi itu berasal dari hati, tapi jangan berhenti hanya pada hati. Kasih Kristus itu disertai aksi, tidak berhenti pada simpati. Kristus melihat jiwa-jiwa, nggak cuman yung misalnya 5.000 orang nggak punya gembala, terus Yesus pergi lagi naik perahu, enggak. Yesus menerima mereka, bahkan Yesus mengajarkan dan menyembuhkan mereka. Kasihnya itu disertai dengan aksi. Kasih Kristus disertai dengan aksi, tidak berhenti pada simpati. Enggak berhenti hanya merasakan kasihan sama orang. Tapi kasih Kristus justru menunjukkan aksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada enggak ya slide-nya? Oh, ada. Nah, kata yang digunakan untuk maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu dari bahasa Ibrani namanya splagnisomai. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau menambah beban masalah Bapak Ibu Saudara, nggak perlu dihafal, nanti tidak ada persoalan ini juga. Nggak mungkin ditanya splagnisomai itu artinya apa, waduh, nggak mungkin. Jadi dalam hitungan ketiga mari kita lupakan bersama-sama, 1, 2, 3. Sudah lupa? Nah, saya mau jelaskan gini. Frase tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu berasal dari bahasa splagnisomai, yang secara literal berarti tergerak bagian dalam tubuhnya. Nah, ini cukup rumit. Nanti saya jelaskan semakin rumit lagi. Nah, gini Bapak Saudara. Splagnisomai ini artinya tergerak bagian dalam tubuhnya. Jadi ada sesuatu yang bergerak dari dalam tubuhnya. Ini splagnisomai. Yesus itu splagnisomai. Nah, berasal dari kata splagnon yang berarti usus atau perut. Nah, hitungan ketiga lupakan lagi, 1, 2, 3, sudah lupa. Nah, kayaknya saya bisa notice. Ada yang punya dompet? Nah, Bapak Saudara, splagnisomai itu artinya ada bagian dalam tubuhnya tergerak bagian dalam tubuhnya. Berasal dari kata splagnon yang berarti usus atau perut. Nah, kala itu pandangan yang populer bahwa perasaan itu tempatnya itu bukan di hati tapi di perut. Jadi cukup berbeda dengan sekarang. Sekarang kan mungkin lebih tepatnya ke perbedaan budaya ya. Ini kan budaya Timur Tengah. Kita budaya Asia. Jadi kita menganggap bahwa perasaan itu timbul dari hati. Padahal yang dipegang juga paru-paru. Jadi serba salah, semuanya salah. Saya menyesal. Udah. Jadi serba salah. Jadi saya mengasihimu tapi yang dipegang paru-paru. Jadi kita menganggap perasaan itu keluar dari hati. Tapi orang saat itu, konteks kala itu tempat perasaan itu di usus atau di perut. Nah, splagnisomai itu artinya ada sesuatu yang digerakkan dari dalam. Nah, biar gak semakin rumit, saya cek catatan dulu. Nah, konsep ini sedikit memperoleh terang dari ayat 31. Apa sih maksudnya splagnisomai? Digerakkan
dari dalam bagian tubuhnya, apa yang dimaksud dengan konsep ini itu kira-kira cara berpikirnya kayak gimana? Nah, setidaknya kita bisa melihat di ayat 31 untuk kembali mendapat keterangan apa yang dimaksud dengan splagnisomai. Ayat 31 berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, Markus tuliskan kata makan di sini. Di ayat yang 31, Markus memilih kata makan. Konsep ini, konsep splagnisoma ini, kalau Bapak Ibu Saudara bingung, wajar karena ini tidak ada di budaya kita, tapi ini berarti bahwa ada bagian dalam tubuhnya yang tergerak. Nah, kayak gimana sih konsepnya splagnisomai? Nah, konsep ini sedikit memperoleh terang dari ayat 31 ketika Markus memutuskan untuk menuliskan tidak sempat makan. Kalau bahasa Indonesia LAI, terjemahan baru, itu bunyinya sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, dari pengertian LAITB ini kita bisa nangkep bahwa mereka itu tidak sempatnya untuk makan. Tapi padahal secara literal bunyinya gini, tidak mempunyai kesempatan bahkan untuk makan. Kalau tidak sempat makan itu kan berarti tidak sempatnya cuma makan. Tidur mungkin sempat. Beristirahat mungkin sempat. Cuma tidak sempatnya makan. Tapi secara literal kita bisa menemukan bahwa Yesus dan murid-muridnya ini itu tidak mempunyai kesempatan. Jadi upiek sampai tidak punya kesempatan bahkan untuk makan. Jadi saya rasa Markus bisa saja menulis makan ini diganti dengan tidur. Mereka tidak mempunyai kesempatan bahkan untuk tidur. Artinya masih sama-sama mereka tidak punya kesempatan bahkan untuk tidur. Tapi kenapa Markus menulis kata makan di sini? Saya rasa ini menerangi ayat selanjutnya. Splagnisomai tadi yang muncul di ayat yang ke-34 itu mirip seperti rasa lapar. Nah, ada kesinambungannya ya. Tadi kan splagnisomai ini berasal dari kata splagnon, itu kan usus atau perut, tempat makan. Nah, dengan kita memahami di ayat yang ke-31 mereka tidak sempat makan, kita mendapat penerangan bahwa splagnisomai ini itu cara kerjanya mirip seperti rasa lapar. Ketika Bapak Ibu Saudara merasa lapar, itu ada sesuatu, tubuh ini pasti merespon dengan tindakan, pasti cari makan. Tidak ada lapar terus tiba-tiba tidur. Ada sih menurut saya, tapi cuman aneh aja. Normalnya orang lapar itu ya makan. Nah, splagnisomai itu sama. Konsep splagnisomai ini mirip seperti rasa lapar dalam perut yang mendorongnya untuk makan. Perutnya lapar, pengen makan. Splagnisomai adalah adanya dorongan begitu kuat sehingga tergerak untuk bertindak. Konsepnya sama. Bapak Ibu Saudara lapar terus makan. Splagnisomai itu ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh sehingga kita tergerak untuk bertindak. Adanya dorongan yang mendorong kita untuk bertindak. Ini splagnisomai. Nah, kasihnya Yesus itu tidak hanya berhenti pada hatinya. Kasihnya Yesus itu dorongannya begitu kuat sehingga tergerak untuk bertindak. Ini konsep dari kata yang digunakan splagnisomai yang muncul untuk tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata ini muncul 12 kali, hanya 12 kali di dalam Perjanjian Baru. 9 diantara muncul melekat pada Yesus, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 9 diantaranya itu, namun 3 diantaranya digunakan Yesus untuk sebuah perumpamaan. Bapak Ibu Saudara ingat perumpamaan orang Samaria yang menolong orang yang jatuh dalam tangan penyamun? Bapak Ibu Saudara tahu penyamun itu apa? Tidak mikir apa-apa, itu melamun. Penyamun ini perampok. Saya tidak, perampok sama perompak kayak mirip ya Mas, tapi tidak perlu dibahas juga. Intinya gini, ini orang-orang jahat. Nah, Yesus menggunakan perumpamaan ini, splagnisomai ini muncul ketika Yesus menjelaskan bahwa orang Samaria ini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara paham bahwa splagnisomai yang digunakan untuk orang Samaria ini, perumpamaan ini,
itu menunjukkan bagaimana orang Samaria ini tidak hanya berhenti pada melihat dan oh kasihan kamu, tapi dia menolong dengan sepenuh hati. Dia bilang ke penginapan, kalau besok kurang saya bayar. Splagnisomai juga muncul dalam perumpamaan seorang hamba yang punya hutang sama raja. Maka tergeraklah hati raja dan membebaskan hutangnya. Splagnisomai selalu diikuti dengan tindakan. Orang Samaria splagnisomai tergerak dalam hatinya, lalu menolong dengan sepenuh hati. Raja membebaskan hutang-hutang. Dan uniknya splagnisomai juga muncul dalam perumpamaan anak yang hilang. Bapak Ibu Saudara ingat anak yang hilang, anak bungsu apa sulung? Dua-duanya, tapi yang keluar rumah si bungsu. Si bungsu ini pulang dengan keadaan compang-camping, lalu ditulis dalam kitab suci bahwa bapaknya maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lari, merangkul dan memeluk anaknya. Splagnisomai tidak pernah berhenti bagaimana sang bapa hanya melihat anaknya dan mengasihi. Splagnisomai selalu disertai dengan aksi yang nyata. Kristus menyertai kasihnya dengan aksi nyata. Kristus menyertai kasihnya dengan aksi nyata. Solusi praktis dari permasalahan yang ada. Kristus ketika mengasihi 5.000 orang ini tadi, dia tidak hanya melihat dan wah, kasihan, tapi dia melayani mereka. Di dalam Injil Matius dan Lukas dicatat bahwa Yesus tidak hanya menerima mereka, tapi Yesus juga menyembuhkan mereka yang butuh disembuhkan. Dan hebatnya lagi, setelah ayat yang kita baca, setelah ayat 34, Yesus juga memenuhi kebutuhan 5.000 orang ini terhadap makanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus itu tidak hanya berhenti pada masalah hati. Kristus tidak hanya merasa kasihan terhadap 5.000 orang ini. Kristus pun juga melakukan aksi bukti nyata dari kasihnya. Splagnisomai, dia tergerak untuk mengasihi. Kasih Kristus yang pertama ini masalah hati, bukan kondisi. Dan kasih Kristus masalah aksi, bukan hanya simpati, bukan hanya ngomong mesake mento lalu tidak ditolong. Kasih Kristus selalu memberikan aksi nyata untuk menolong. Nah, setidaknya Bapak Ibu Saudara, Betaria Sonata ini serius ini Mas Adris. Betaria Sonata, ada yang tahu Betaria Sonata? Dalam lagunya, semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, tapi tanpa pengorbanan, apa artinya? Setidaknya kita diingatkan dari Betaria Sonata. Saya sampai searching ini, saya ingat liriknya piye ya. Dan saya tulis di sini, semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya cinta tanpa pengorbanan. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Nah, setidaknya Bapak Ibu Saudara, Betaria Sonata juga mengingatkan bahwa kasih tanpa tindakan nyata itu hanya sebuah konsep belaka. Agar tidak sesat, mari kita kembali ke Alkitab. Kasih Kristus itu pertama masalah hati, yang kedua masalah aksi, bukan hanya simpati, dan yang ketiga kasih Kristus itu masalah kekekalan, bukan kesementaraan. Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kasih Kristus menjawab kebutuhan kekekalan, bukan hanya kesementaraan. Ia tidak hanya menyembuhkan dan mengenyangkan. Kalau Bapak Ibu Saudara cermat membaca kisah ini, Yesus tidak hanya menyembuhkan, Yesus tidak hanya mengenyangkan, Yesus tidak hanya mengadakan mujizat kesembuhan dan mujizat 5 roti 2 ikan. Ia tidak hanya menyembuhkan dan mengenyangkan, tapi uniknya Yesus juga mengajarkan banyak hal. Lukas tulis bahwa yang diajarkan Yesus itu adalah Injil Kerajaan Allah. Apa pentingnya Injil? Untuk menyelamatkan mereka. Kristus tahu apa yang mereka perlukan tidak hanya masalah kesementaraan. Mereka tidak hanya lapar, mereka tidak hanya sakit secara badani. Secara jiwa mereka juga sakit, mereka juga lapar. Nah, Kristus tahu bahwa mereka tidak hanya membutuhkan dalam hal masalah kesementaraan. Mereka lelah dan terlantar,
mereka membutuhkan tempat peristirahatan, kepastian keselamatan. Bapak Ibu Saudara, 5.000 orang ini tadi, sekalipun badannya compang-camping, kacau balau, tapi ada yang lebih compang-camping, ada yang lebih kacau balau. Jiwa mereka perlu diselamatkan. Yesus tidak hanya menyembuhkan mereka, Yesus tidak hanya mengenyangkan mereka, tapi Yesus juga mengajarkan Injil agar jiwanya juga selamat. Matius 9 ayat 36. Yesus melihat orang banyak ini, 5.000 orang ini sebagai orang-orang domba-domba yang tidak memiliki gembala. Nah, domba yang tidak memiliki gembala itu sangat identik dengan lelah dan terlantar. Pahamkah Bapak Ibu Saudara bahwa 5.000 orang ini tadi mereka lelah dan juga terlantar. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Domba yang tidak memiliki gembala erat kaitannya dengan lelah dan terlantar. Mereka tidak hanya lelah secara tubuh, namun mereka juga lelah secara jiwa. Kata lelah ini juga memiliki arti berkesusahan. Dia tidak hanya susah dalam masalah dunia, dia susah juga dalam masalah ke depan. Dia tidak tahu dia bakal selamat atau enggak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka orang-orang Yahudi ini memperjuangkan keselamatannya di pundaknya dengan 613 aturan dalam hidupnya. Yakobus tulis, kalau melanggar satu bersalah terhadap semuanya. Bayangkan saja, aturannya 613. Jauh lebih sulit menghafal daripada melakukan. 613, menghafal 10 nama aja susah. Ini 613 aturan. Dan Yakobus tulis, barang siapa melanggar satu bersalah terhadap seluruhnya. Dan mereka menanggung ini. Ini hal yang berat. Mereka domba yang tidak memiliki gembala. Mereka terbuang, jatuh, dan di bawah penindasan. Kristus tahu bahwa mereka berjuang sendiri untuk keselamatannya. Maka Kristus bilang, ketika percaya Kristus, kamu diselamatkan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menawarkan kelegaan karena mereka lelah dan terlantar. Jiwa-jiwa yang berkesusahan dan jiwa-jiwa yang berada di bawah tekanan. Karena kata terlantar ini memiliki arti juga dibuang. Mereka dibuang. Tidak ada pemiliknya. Yesus memberitakan Injil agar mereka tidak hanya kenyang secara jasmani, tapi juga secara rohani. Mereka kenyang dan dapat melangsungkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, tanpa memberitakan Injil, tanpa Kristus mengajarkan kebenaran kerajaan Allah, tanpa Kristus mengajarkan Injil kerajaan Allah, tanpa Kristus mengabarkan kabar sukacita ini, tanpa Kristus memberitakan Injil, Kristus tidak jauh berbeda dari tokoh revolusioner lainnya. Namun dengan Injil, Kristus tidak hanya memberi penghiburan dalam kesementaraan, Ia juga memberikan kepastian keselamatan dalam kekekalan. Tanpa mengajarkan Injil, Yesus tidak lebih dari Mahatma Gandhi yang mengasihi banyak orang. Sekalipun saya nggak tahu motivasinya benar atau salah. Tapi Kristus tidak lebih dari itu. Dia hanya menjadi jawaban bagi masalah dunia dan tidak memberikan kepastian untuk keselamatan. Tapi Kristus memberitakan Injil. Dengan Injil, Kristus tidak hanya memberikan penghiburan dalam kesementaraan. Di dalam dunia, hidupnya dibebaskan dari 613 aturan untuk melayani Tuhan dengan benar. Namun, Kristus tidak hanya memberikan penghiburan dalam kesementaraan. Besok, dia juga memastikan keselamatan di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, Kristus mengasihi dan menjangkau jiwa-jiwa dengan dorongan hati. Poin yang pertama, kasih Kristus itu masalah hati, bukan masalah kondisi. Kondisi apapun tidak mempengaruhi kasihnya. Kasih Kristus juga masalah aksi, bukan simpati. Dan juga kasih Kristus memikirkan kekekalan. Kristus mengasihi dan menjangkau jiwa-jiwa dengan dorongan hati, bukan kondisi. Disertai dengan aksi nyata, bukan simpati belaka. Bahkan memikirkan kekekalan kita di tengah kesementaraan kita. Ini kasih Kristus. Kasih yang Kristus berikan bagi 5.000 orang yang berjalan mengikutinya. Ini kasih yang Kristus berikan. Lalu pertanyaannya, kalau Kristus mengasihi dengan dorongan hati, kalau Kristus mengasihi dengan memberikan aksi, kalau Kristus mengasihi jiwa-jiwa dengan memikirkan kekekalannya, pertanyaannya,
Sudahkah kita mengasihi sama seperti Kristus mengasihi? Sudahkah ketika Bapak Ibu Saudara mengasihi, dorongannya bukan dorongan untuk diri sendiri, tapi justru karena kita sudah dikasihi Allah, maka kita mengasihi. Ini masalah hati. Sekalipun orang-orang ini tidak layak untuk menerima kasih, sudahkah kita tetap mengasihi karena hati kita ada bagi jiwa-jiwa? Sudahkah kita mengasihi seperti Kristus mengasihi yang tidak mempertimbangkan kondisi? Sudahkah kita mengasihi dengan aksi dan bukan hanya sebatas simpati? Orang akan dengan mudah bilang selamat berjuang, tapi berapa banyak yang mengiringi perjuangan itu? Sudahkah kita mengasihi juga dengan aksi? Dan sudahkah kita tidak hanya memikirkan masalah kesementaraan mereka? Sudahkah kita membagikan Injil untuk kepentingan keselamatan mereka? Bapak Ibu Saudara, ada satu kutipan dari hamba Tuhan. Menjadi orang Kristen berarti tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Kristus dan membantu orang lain mengenalnya. Menjadi orang Kristen itu berarti tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ketika kita mengasihi, tidak ada sedikit pun motivasi untuk kita, untuk kepentingan kita, tapi semuanya untuk kepentingan jiwa-jiwa, untuk kepentingan mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Menjadi orang Kristen itu berarti tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Kristus dan membantu orang lain untuk mengenal Kristus. Menjadi orang Kristen berarti kita telah menerima kasih-Nya yang menebus kita, dengan menyadari bahwa kita telah ditebus sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Orang hidup kita sudah ditebus sama Kristus, sehingga hidup kita milik Kristus. Jadi kita hidup untuk Kristus. Dan ketika kita hidup untuk Kristus, kita juga membantu orang lain untuk mengenal Kristus. Saya rasa semua di sini Kristen. Sudahkah kita berhenti hidup untuk diri sendiri, hidup untuk Kristus, dan membantu juga jiwa-jiwa yang lain ini untuk mengenal Kristus? Menjadi orang Kristen berarti kita telah menerima kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kira-kira gambaran apa, kata apa yang tepat untuk mewakili 5.000 orang yang menerima kasih Kristus sekalipun gak layak? Saya rasa kata beruntung itu sangat tepat disematkan. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana tidak? Mereka mengganggu hidupnya Kristus. Alih-alih dihukum, mereka diterima sekalipun gak layak. Malah dapat bonus makan sampai puas. Ini benar-benar beruntung. Mereka beruntung. Tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara? Sadarkah kita sebelum kita mengasihi sama seperti Kristus, kita sudah lebih dahulu dikasih oleh Kristus. Kristus bukan hanya mengasihi mereka, 5.000 orang. Tapi dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana kita dikasih oleh Kristus. Ketika mendarat dengan penuh penat, Kristus melemparkan kasih-Nya bagi mereka, sekalipun mereka tidak layak menerimanya. Hatinya ada bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, ingat poin yang pertama. Kristus turun dari perahu melihat segerombolan orang. Dia enggak marah, dia enggak mengusir mereka. Yang saya bayangkan adalah Kristus memandang mereka dengan pandangan kasih-Nya. Sekalipun mereka tidak layak untuk menerimanya, Kristus tetap mengasihinya. Dan sadarkah kita bahwa di dalam Injil, di atas kayu salib, menanggung dosa kita, menanggung dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, Kristus melemparkan pandangan kasih-Nya bagi kita. Sekalipun kita tidak layak menerimanya, hatinya ada bagi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara menganggap 5.000 orang ini tadi orang yang beruntung, saya rasa hidup kita sekarang jauh dari kata beruntung. Di atas kayu salib, Kristus memandang kita dengan penuh kasih. Sekalipun kita enggak layak terima pengorbanannya, ini menunjukkan bahwa hatinya ada bagi kita. Melalui mujizatnya, mereka makan kenyang bahkan sisa 12 keranjang. Ini tindakan nyata kasih-Nya. Sadarkah kita bahwa tidak hanya 5.000 orang ini yang menerima kasih? Kita sekarang menerima kasih. Melalui Injil kita dapat melihat bahwa melalui salib Kristus kita tidak hanya memiliki hidup. Orang 5.000 orang ini tadi kenyang bahkan sisa 12 ranjang. Melalui pengorbanan Kristus kita memiliki hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Ini tindakan nyata, bukti nyata Allah mengasihi kita.
Kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan mereka orang-orang yang beruntung, bagaimana dengan kita? Kita jauh lebih beruntung karena kita menikmati kasih-Nya yang penuh. Ajarannya membuktikan kasih-Nya sempurna, tidak hanya memikirkan masalah dunia, Kristus memikirkan keselamatan mereka. Salib Kristus membuktikan bahwa kasih-Nya sempurna, tidak hanya memikirkan masalah dunia, Kristus memastikan keselamatan kita dalam kekekalan. Apa yang Kristus lakukan kepada 5.000 orang di atas kayu salib, kita kembali mengingatnya. Kristus tidak hanya mengasihi 5.000 orang, lebih jauh lagi Kristus mengasihi kita, sama seperti Dia mengasihi 5.000 orang. Sekalipun kita enggak layak, hatinya ada bagi kita diselamatkannya. Salibnya menjadi bukti aksi nyata Kristus menyelesaikan masalah kita. Dan Kristus menyelesaikan masalah kekekalan bagi kita. Sadarkah kita bahwa kita telah menerima kasih-Nya? Sehingga Bapak Ibu Saudara, alasan untuk tidak mengasihi jiwa-jiwa sudah dihapuskan Kristus melalui kasih-Nya yang kita terima. Mengasihi dengan melibatkan hati, mengasihi dengan melibatkan aksi, mengasihi dengan melibatkan kekekalan di dalamnya. Sudah tidak lagi ada alasan untuk kita tidak mengasihi. Bagi mereka yang percaya bahwa hidupnya telah ditebus Kristus, tidak ada lagi alasan untuk tidak mengasihi jiwa-jiwa, sama seperti Kristus. Mungkin kita gagal dalam mengasihi dan melibatkan hati. Masih ada beberapa hal yang mempengaruhi kita. Namun mari kita lihat bagaimana salib Kristus menebus dosa kita. Sehingga kita dimampukan terus untuk tidak lagi melihat kondisi. Melihat hatinya Kristus yang mengasihi jiwa-jiwa. Itu cukup bagi kita untuk mengasihi. Salib Kristus menghapuskan semua alasan kita untuk tidak mengasihi. Alasan untuk tidak mengasihi jiwa-jiwa sudah dihapuskan Kristus melalui kasih-Nya yang telah kita terima. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Semoga lagu tadi tidak hanya menjadi pujian semata, biarlah itu juga menjadi doa kita untuk mengasihi jiwa-jiwa sama seperti Kristus mengasihi jiwa-jiwa. Saya selesai. Saya serahkan waktu ke Pak Dania. Baik, adalah sebuah tugas bagi kita untuk kita mengingat kita ini orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kita harus juga mengasihi orang lain. Langkah sederhananya adalah orang-orang di sekeliling kita tentunya. Ibu Yoto, perawat Pak Yoto begitu ya. Tapi ini Bapak sehat toh? Sehat ya. Tapi dalam proses penyembuhan kemarin mungkin ada hal-hal yang mungkin ketika dirawat ada yang kurang pas di hati ibu. Nah, ada kesempatan untuk kita mengasihi suami, kalau dalam ini Bu Yoto dengan Pak Yoto, sekalipun mungkin hati kita sedang tidak enak gitu ya. Tapi juga tentu perlu harus kita sadari bahwa pengertian mengajarkan banyak hal, ini memberikan sebuah indikasi bahwa kekekalan jauh lebih penting daripada solusi saat ini. Ya, ketika kita mengasihi orang tentunya tidak selalu dalam bentuk kita mengelus, tidak selalu dalam bentuk kita memanjakan, tetapi mengajar. Ya, mengajar itu adalah bentuk bagaimana kita menumbuhkan kedewasaan. Oleh karena itu, mari kita juga terus mengisi diri kita dengan firman Tuhan agar kita bisa membantu mengajar orang lain tentang kebenaran. Mengingatkan, menegur, mendidik, itu bentuk kasih juga. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini baru minggu yang kedua, masih ada 3 dan keempat, kita akan belajar banyak hal di bulan ini. Dan tentunya hati kita siapkan agar kita dimampukan untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang Tuhan miliki. Kita akan merenung sejenak sambil kita meneguhkan firman. Saya serahkan pada Bu Putri untuk memimpin kita dalam nyanyian peneguhan, karena tugas saya hari ini adalah main musik Bapak Ibu. Ya, tugas saya main musik karena pemain musik kita terbatas, limited gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang bisa main musik mungkin bisa membantu kami ya. Monggo. Mari Bapak Ibu Saudara kita responi firman Tuhan pada sore hari ini.
Kita mau bangkit berdiri, kita mau renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita diberikan kasih yang sama seperti yang Kristus miliki, supaya kehidupan kita pun dikenal oleh dunia ini seperti kasih yang Tuhan miliki, supaya kehidupan kita memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Mari katakan, memulihkan hati yang terluka, mencari rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, mencari rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, kan hati yang terluka, mencari rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti, jadikan hatiku Tuhan, jadikan hatiku semua. Sekali lagi kita mau katakan, jadikan hatiku Tuhan seperti hatimu, Bapa. Bapa, kami bersyukur melihat bahwa kami dikasihi oleh Tuhan kami. Kami bersyukur karena kami menjadi bagian orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan kami pun Tuhan, kami rindu memiliki hati yang sama seperti hatimu, memandang jiwa-jiwa dengan penuh belas kasihan. Kami rindu keluarga kami, orang-orang di sekitar kami boleh mengenal Tuhan, boleh menerima kasih Kristus, sehingga mereka boleh mengalami hal yang sama seperti yang kami alami. Tidak hanya menerima kasih, tetapi menerima keselamatan kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kerinduan kami membagikan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, supaya kami dapat melakukan, menjalankan kasih Kristus dan dirasakan oleh semua orang. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada malam hari ini, meneguhkan kami, mengingatkan kami, untuk kami tidak lelah melihat jiwa-jiwa, untuk kami tidak lagi menyepelekan jiwa-jiwa ini Tuhan, karena mereka pun butuh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat marifat, pewahyuan dalam kehidupannya, dan pakai pelayanannya lebih lagi, lebih menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Dan kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan yang terbaik. Kita akan siapkan persembahan kita. Nanti Saudari Lisa akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita naikkan pujian, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita pujikan dari awalnya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Puji nama Tuhan. Info sepekan yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama, hari Senin ada latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian hari Rabu ada Oikos, Metanex, dan Oikos Sultan. Kalau Oikos Sultan di tempatnya Pak Ruli kalau nggak salah ya Bu ya. Puji nama Tuhan. Dan hari Kamis kita akan berjumpa kembali di ibadah raya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama beribadah bersama, ibadah gabungan di Hotel Pop jam 6 sore, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus nanti akan ada ibadah 10 hari memperingati pencurahan Roh Kudus. Hari Jumat Sabtu ada di Lawang Junjing. Kemudian hari Minggunya kita akan berjumpa lagi di Hotel Pop, ibadah gabungan di Hotel Pop hari Minggu. Kemudian hari Senin sampai hari Sabtu masih ibadah pencurahan roh itu di Lawang Junjing, dan ditutup di hari Minggu tanggal 28 Mei di Hotel Pop, ibadah gabungan juga. Jadi untuk 2 minggu ke depan ibadah rayanya digabung jadi satu jam 6 sore di Hotel Pop. Itu saja pengumuman bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mungkin Ibu Putri atau Bapak Daniel. Cek.
Ya, itu tadi pengumumannya Bapak Ibu. Jadi dalam 2 pekan ini kita akan ada memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Adris tadi, hari Kamis kita akan memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus yang ibadahnya akan digabung jadi satu di Hotel Pop jam 6 sore. Jam 6 sore, bukan jam 5 ya. Biasanya kan kita ibadah jam 5, ini sekarang jam 6 sore. Lalu hari Jumat Sabtu itu di Lawang Junjing jam 6 sore juga. Nanti yang kalau nggak tahu tempatnya kita akan share di grup supaya nanti Bapak Ibu bisa langsung ke sana. Terus hari Minggunya kita juga bergabung di Pop jam 5 atau jam 6 Pak? Disamakan aja biar enggak keliru, jam 6 sore. Terus hari Senin sampai hari Sabtu ibadah di Lawang Junjing memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus sama jam 6 sore. Dan ditutup hari Minggu tanggal 28 itu kita ada tamu juga itu di Hotel Pop jam 6. Jam 5. Ayo. Oh iya kan. Oke, nanti Bapak Ibu akan di-share lewat grup, jadi untuk diingatkan tiap hari supaya tidak salah jam gitu. Ya, begitulah Bapak Ibu, karena tempat kita masih belum punya, jadi tempat yang permanen, maka kita akan lakukan ini dengan berpindah-pindah tempat. Tapi tidak apa-apa, itu menunjukkan semangat kita bahwa sekalipun kita tidak punya tempat, tapi kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan tidak ada pengumuman yang lain hari ini. Banyak yang tidak hadir, banyak yang izin. Dan ada yang datang pagi, tapi puji Tuhan kita masih lumayan lah gitu ya, lumayan untuk berkumpul beribadah di tempat ini. Demikian informasi kegiatan kita selama 2 minggu. Nanti untuk kegiatan minggu yang selanjutnya yang selama pencurahan Roh Kudus nanti mengikuti. Begitu. Tidak ada pengumuman yang lain, mari kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur seberapa kami yang hadir pada sore hari ini. Inilah kerinduan kami untuk kami terus datang kepada Tuhan, untuk terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini, sukacita pada malam hari ini yang Tuhan sudah berikan lewat ibadah pada sore hari ini. Kami bersukacita, kami bersyukur. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan iman dalam kehidupan kami terus Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ibadah dalam kenaikan Tuhan Yesus dan memperingati hari turunnya Roh Kudus selama 10 hari ke depan. Kiranya Tuhan yang tolong supaya kami semua boleh ambil bagian dalam ibadah tersebut ya Bapa. Kiranya Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika sebentar Tuhan kami hendak berpisah satu dengan yang lain, kiranya berkat perlindungan Tuhan menyertai kami dari tempat ini sampai rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kehidupan kami dan mempertemukan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami akan terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai setiap kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
sertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan Yesus memberkati.